Teman-teman dimanapun Anda berada, ini adalah kondisi Dede Fatan ya, balita kecil berumur 4 tahun yang mengalami kelainan dalam saluran pembuangan, yaitu sejak lahir Ananda Fatan tidak mempunyai saluran anus. Alhamdulillah ada upaya dari Pak Haji Kingking akan membantu proses pengobatan serta operasi Dede Fatan yang ada di Kaligangsa, Brebes. Sementara kami dari Yayasan Booster Indonesia DPC Kabupaten Brebes mendatangi langsung Dinas Kesehatan dan bertemu dengan beliau. Alhamdulillah kami bisa langsung bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk meminta informasi terkait penanganan Dede Nathan. Jahitannya barangkali perlu obat dan sebagainya. Nah itu mestinya kembali lagi ke tempat vaskes sebelumnya. Nah dari situ kalau ada keluhan atau mungkin ada tahapan operasi selanjutnya ya baru nanti akan dirujuk kemana kayak gitu. Nah kaitannya dengan pembiayaan ternyata tidak ada masalah, kepesertaan BPJS-nya nggak masalah, berarti langsung saja mau di Pak Mintardi maupun di RSUD Brebes nggak masalah, cuman memang harus ada suratnya. Kalau mau ke RSUD kan harus ada surat kontrolnya juga atau surat rujukannya. Per hari tadi itu ada informasi dari SMS ke pihak orang tuanya, pemberitahuan dari BPJS kalau sudah on. Iya memang nggak ada masalah. Iya. Per hari tadi. Iya. Nah, makanya kan kalau harapan dari pihak keluarga, dari khususnya orang tua kan harapannya supaya rasa kekhawatirannya kan besar karena pasca operasi pertama itu kan harus ada tindakan operasi kedua untuk kelanjutannya. Nah, beliau kan awalnya bingung itu Bu, makanya yang menyuruh tindakan operasi kedua kan berarti kan dokter Mintardi. bisa karena kita juga belum komunikasi dengan dokter Mintardi. Ya itu harusnya setelah operasi harus kembali lagi kontrol, mestinya seperti itu. Ini harus bagaimana, apa cukup obat, dikasih obat atau nanti ada tahap operasi selanjutnya, itu berarti perlu ke Pak Mintardi lagi. Jadi kita tidak bisa memutusi sendiri langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau memang ternyata Pak Mintardi menjadwalkan operasi, ya barangkali kemarin ada surat pengantar atau surat kontrol dari kliniknya Pak Mintardi itu yang harusnya ditaati ya, harus kontrol lagi atau selanjutnya langsung ke RSUD atau apa kan kita nggak tahu, itu harusnya ada dari kliniknya Pak Mintardi. Ya lah ini kontrol sekali di rumah sakit kayaknya ada suratnya ya. Sudah kontrol, terus setelah kontrol sekali disuruh apa? Hasil dari kontrol sekali disuruh apa dengan operasi lagi Pak, cuman anaknya ini 5 tahun katanya sih, biar fisiknya ada kuat gitu Pak. Oh, kalau BPJS kan sudah aktif. Kita kan juga kemarin koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, dari pihak Dinas Kesehatan kan memaksimalkan membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, artinya selalu respon. Nah kemarin atau tadi informasinya dengan ada SMS dari pihak BPJS kalau itu aktif. Iya. Ada kan SMS-nya? Ada. Ya, Yang atas nama Fatan loh ya. Atas nama Fatan ya. Yang aktif. Iya Fatan. Iya. Nah itu kan menunjukkan kalau Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes itu tidak tinggal diam. Nanti sampaikan juga ke Mas Kinting
bahwasanya sudah ada tindak lanjut perhatian dari dinas kesehatan. Kaitannya dengan nanti mau operasinya 1 tahun lagi, berarti kan itu permintaan dari pihak jenengan. Yang penting kita sudah berupaya membantu, ininya seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah sih Pak, ya udah dibantu. Harusnya minta surat ini dari Pak Mintardi Pak. Kalau memang harus, berarti ada rujukan dari kliniknya Pak Mintardi ke RSUD Brebes. Ada surat rujukannya enggak Pak? Sudah tujuannya sih kemarin katanya sih Mas yang mau ini ngurusin. Gini aja, mendingan datang lagi ke kliniknya Pak Mintardi. Pak, ini selanjutnya bagaimana? Kalau memang harus segera operasi ya minta surat rujukan ke RSUD Brebes itu. Ya udah gini aja Pak, ini anjuran dari dinas kesehatan. Ini saya tak kesampaian, nanti tak kawal ke puskesmas atau ke kliniknya Pak Mintardi. Klinik aja, ke kliniknya Ya Pak ke Mintardi. kliniknya nanti tak kawal, nanti minta itu jadwal rujukannya. Ya, jadi nggak ngelantung. Ya tunggu di Itu rumah terakhir ya. ke Pak Mintardi kapan sih? Iya Pak, ya. Pak, Makasih Pak. terakhir ke Pak Mintardi kapan? Terakhirnya tanggal berapa? Hari Kamis kemarin Pak. Terus nggak dibawain apa-apa? Nggak dibawain surat apapun, Enggak. cuma konsultasi ya. Konsultasi sih Pak, iya. Ya kalau memang harus dioperasi berarti harus ada surat dari ini dari Rekomendasi. kliniknya, iya. Ya wis Pak, nanti tak kesana Pak. Ya harus ada rujukan ke polisi. Iya Pak, mau Ya, kan Pak, mau ya. besok. Iya Pak, iya. Tuh. Terkait DD Fatan yang berkaitan dengan masa operasi ya, Ya. itu kan berkaitan dengan pembiayaan, itu gimana? Iya, ya kemarin saya mendapat informasi bahwa ada salah satu warga Kabupaten Brebes, Ananda Fatan, yang tempat tinggalnya di Kaligangsa itu menderita kayak kelainan di pencernaan sehingga harus operasi. Ternyata sebelumnya sudah pernah dilaksanakan operasi di RSUD Brebes dan beberapa waktu yang lalu sudah kontrol ya ke dokter bedah di praktek umumnya dan disarankan memang operasi. Nah kemarin sempat ada informasi bahwa kepesertaan BPJS-nya Ananda Fatan ini bermasalah, tapi setelah kami cek ternyata tidak ada masalah. Artinya kepesertaan BPJS-nya, PBI, APBD-nya masih aktif ya, jadi bisa digunakan kalau memang akan segera dilakukan operasi. Tentunya nanti harus ada rujukan ya dari Vaskes 1 ke RSUD Brebes. Ya ini mungkin yang harus segera diurus. Sebaiknya konsul lagi ke Vaskes 1-nya, bisa nanti ke dokter yang dulu menangani atau mungkin nanti minta rujukan dari puskesmas wilayah setempat, dalam hal ini puskesmas Kaligangsa. Nanti membawa surat rujukan itu dibawa ke RSUD Brebes, akan dijadwalkan operasinya, karena kan ini bukan kondisi darurat ya, bisa dijadwalkan operasi elektif istilahnya. Jadi nanti dari poli bedah akan menjadwalkan kapan harus dilaksanakan operasi tahap berikutnya. Saya kira itu untuk kepesertaan BPJS tidak masalah, sehingga pembiayaan bisa di cover dari BPJS gitu. Tapi karena kan masih banyak sih yang membutuhkan, yang benar-benar lagi dirawat tapi tidak punya, itu yang kita segera aktifkan, segera kita alihkan. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan perawatan, dalam hal ini sudah dirawat di Vaskes dan ternyata tidak punya kepesertaan BPJS, itu yang nanti segera menghubungi pihak rumah sakitnya, segera menghubungi dinas kesehatan supaya data-datanya bisa kita cek. Oh ya, ternyata tadinya punya tapi tidak aktif. Nah itu nanti kita bantu aktifkan seperti itu. Jadi prioritasnya di situ, yang sedang membutuhkan perawatan, pembiayaan untuk perawatan. Bahkan yang tidak punya PPI tadi Lah yang masyarakat yang tergolong tidak mampu
itu mestinya di desanya dia harus sudah masuk di usulan DTKS. Makanya itu data-data kemarin waktu kita mau menonaktifkan, kita juga komunikasi dengan pihak kecamatan, dalam hal ini nanti kecamatan men-share ke desa. Yang ini tuh masuk DTKS enggak sih? Kalau enggak masuk DTKS ya coreti, itu nanti yang tidak itu yang dinonaktifkan. Tapi kalau DTKS ya jangan. Nah makanya yang warga tidak mampu itu pastikan dia masuk DTKS, dan itu nanti akan secara periodik kalau ada permintaan tambahan data itu akan diusulkan. Tapi kalau nggak masuk DTKS ya nggak bisa. Pintu masuknya berarti komunikasi Ya. dengan balai desa. Iya, Kelurahan. tenaga ya di pihak aparat desanya. Itu kan juga di desa itu ada operator SIG-NG ya, Sistem Informasi Kependudukan Next Generation kalau nggak salah, apa kesejahteraan ya saya lupa. Itu yang operator yang nanti berhubungan dengan data-data seperti itu, DTKS dan sebagainya. Makanya itu kan harus diupdate terus ya. Kalau memang ternyata ini sudah jatuh miskin dan butuh pembiayaan ya mestinya dia masuk DTKS mestinya. Atau sebaliknya yang sudah tidak termasuk miskin ya harusnya dikeluarkan. Seperti itu harus dinamis diupdate terus, harusnya seperti itu. Dan ini saya repotnya masyarakat itu ya tidak bisa rutin dinamis mengupdate data seperti itu. Ya pengennya ya gratis kabeh anggar warga masyarakat, tapi kan melihat kemampuan anggaran kita juga terbatas. Siap, matur nuwun. Kurang lebih seperti itulah Iya. harapannya. Yang jelas negara itu harus hadir ya di saat masyarakatnya membutuhkan pelayanan dasar termasuk kesehatan. Ya, kayak ini yang jelas-jelas tidak mampu lagi dirawat, nggak punya kepesertaan, ya coba kita fasilitasi supaya masuk ke PPI APBD. Kalau PPI APBD kan relatif lebih ini ya, nggak perlu DTKS dulu lah. Itu kan kalau DTKS itu Kemensos, kalau ini kan didaftarkan dari APBD saja ya. Cuman terbatas, anggarannya kita terbatasi. Jadi makanya kalau ada yang sudah tidak aktif ya nanti kalau terjadi dia butuh perawatan pembiayaan ya coba diusulkan lagi seperti itu. Baik. Ya. Ya. Kemudian bro. Ya usus ini Mas. Usus. Oh. Iya. Nek enak lewatnya sapi. Ini sini berarti ya. Mm-mm. Berarti setiap hari seperti ini berarti ya? Iya. Ganti plastik terus. Plastik kudune steril iki kok. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel like Ini untuk kelanjutannya yang supaya bisa disegerakan, mohon izin tahapan dengan rujukan tetap dari sini poliklinik atau kita ke puskesmas. Puskesmas ya, artinya puskesmas itu nanti merujuk ke misalkan Bakti ASI ataupun RSUD. Oke lah, kita kontaknya di RSUD misalkan. Rujukan itu ke RSUD, nanti baru RSUD yang membuka rujukan ke Karyadi. Ya, ada pembatasan awal sebatas berobat atau sampai ke Karyadi yang Aku tahu aku pindah Kalau di Karyadinya kan sudah di luar kita. Di situ kan biasanya nih kan, misalkan nunggu untuk jadwal ini kan, lo kan dibolak-balik. Kalau BPJS memang Ya, hari ini tidak lanjut yang di Sikampung terkait Ananda. terkait Ananda Fatan Abimana ya, yang beralamat di Kaligangsa Kulon, RT 006 RW 002. Jadi untuk tahapan awal tadi kami
melalui dinas kesehatan sudah berkoordinasi anjuran dari dinas kesehatan. Ini kan Ananda Fatan kan sudah pernah dioperasi pertama di Pak Dokter Bukadi. Nah, kebetulan kami sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk agenda besok dari Puskesmas Kaligangsa nanti bikin rujukan ke RSUD Brebes. Nah, nanti dari pihak RSUD Brebes akan dibikinkan rujukan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Artinya ini di-cover dari BPJS pemerintah. Jadi segala fasilitas untuk biaya operasi nanti di-cover dari BPJS. Ini seperti itu. Kami juga apresiasi dengan Mas King Indra Kusuma. Mas King Indra Kusuma yang kebetulan ini ada di dapurnya beliau sangat antusias dengan warga Kaligangsa dan sangat mengkhawatirkan sekali untuk segera mengambil tindakan operasi karena riwayatnya ini memang riwayat dari lahir tidak punya dubur. Untuk pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sendiri memfasilitasi pasien nggak? Sangat memfasilitasi sekali, antusias, dan Dinas Kesehatan sangat peduli dengan masyarakat yang notabene tidak mampu. Itu baik melalui SKTM maupun BPJS. Itu sangat antusias, sangat peduli. Harapan dari orang tua pasien, Mas, terkait dengan upaya-upaya dinas kesehatan terus dari YBI Puser Indonesia DPC Brebes. Harapan pasien supaya anaknya beliau dari pihak keluarga berharap ada penanganan lanjutan. Jadi tahap-tahapan awal, tahap untuk rujukan dan sebagainya sudah kita kawal. Alhamdulillah berkat kerjasama kami dengan pihak kesehatan dan pihak Mas King, alhamdulillah segala fasilitas apapun yang kaitannya dengan nanti untuk tindakan operasi kedua diperlancar.